yaitu terkait Dinas Pendidikan Sigi Deteksi Wilayah Buta Aksara segera buka kelas jauh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi akan membuka kelas-kelas jauh dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan guna memberantas buta aksara di daerah-daerah terpencil. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Palu. Salam. Ya, rekan Suta. Ya, bisa dijelaskan solusi apa yang disiapkan pemerintah untuk pengatasan buta aksara di Kabupaten Sigi? Salam. Baik, terima kasih rekan Suta dan tribun sekalian. Dapat kami informasikan pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pemberantasan buta aksara terhadap anak-anak di daerah terpencil. Pemberantasan buta aksara di Kabupaten Sigi menjadi perhatian pemerintah karena masih ada sejumlah daerah belum tersentuh dengan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Anwar menuturkan hasil kunjungannya ke sejumlah wilayah menemukan masih ada anak yang buta aksara. Buta aksara sendiri adalah sebutan bagi seseorang yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil kunjungan di Sdikbud memang masih ada anak-anak di Kabupaten Sigi yang betul-betul belum tersentuh dengan namanya pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini bukan persoalan anak itu mau atau tidak ya, tapi persoalan akses. Untuk itu ke depan ada beberapa solusi yang akan mereka lakukan atau pemerintah Kabupaten Sigi lakukan. Mantan Kadis PMD itu menjelaskan terobosan dilakukan pihaknya dalam pengentasan buta aksara adalah membangun kelas jauh dan bekerja sama dengan pegiat pendidikan lainnya. Prioritas saat ini untuk membangun kelas jauh karena memang untuk menjangkau satuan pendidikan yang terdekat itu sangat tidak memungkinkan bagi anak-anak usia sekolah dasar. Juga sehingga mungkin secara regulasi di Sdikbud akan membentuk kelas-kelas jauh supaya anak-anak bisa tersentuh dengan pendidikan. Rekan Sudah. Ya, Salam. Berapa jumlah dan di mana saja daerah terpencil yang saat ini terdeteksi tidak tersentuhnya pendidikan di Kabupaten Sigi? Baik, menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi itu hingga saat ini ada lebih kurang 10 kelas jauh yang akan dibuka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi. Daerah terpencil di Kabupaten Sigi yang belum tersentuh pendidikan dan fasilitas pendidikan itu antara lain Dusun Palamate di Desa Dobu, Dusun Kalaka di Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat, Dusun Bongo di Desa Bakulu, Kecamatan Palolo, Bola Tompi di Desa Lempelero, Kecamatan Pulau Selatan, serta satu dusun di Desa Koja, Kecamatan Ketiporo. Anwar pun akan segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian untuk pembukaan kelas jauh di daerah terpencil di Kabupaten Sigi. Untuk operasionalnya, mereka akan bekerja sama dengan komunitas pendidikan, pemerhati pendidikan, serta mitra-mitra lainnya yang ada di Kabupaten Sigi, rekan Suta. Ya, Tribuners, reporter kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadis Dikbud Sigi, Anwar. Berikut videonya. Dalam rangka pengentasan buta aksara Kabupaten Sigi ini, memang kalau dari hasil kunjungan kami, memang masih ada beberapa anak-anak kita yang memang betul-betul belum tersentuh yang namanya pendidikan, terutama di daerah-daerah yang daerah-daerah khusus, daerah terpencil. Karena bukan persoalan ini anak mau atau tidak mau, tapi persoalan akses. Untuk itu, ke depan dari hasil kunjungan kami ini, monitoring kami, ada beberapa solusi sebetulnya yang kita coba nanti buat satu rumusan ke depan. Apakah nanti secara regulasi itu memungkinkan untuk kita bangun yang namanya kelas jauh. Kemudian
kita bekerja sama juga dengan beberapa pegiat-pegiat pendidikan. Apakah nanti secara legalitas itu bisa dimasukkan juga ke dalam warga belajar untuk PKBM, agar supaya anak-anak ini punya legalitas juga dan bisa untuk nanti ke depannya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih atas lagi seperti itu. Nah, yang pastinya saat ini kita melihat prioritas utama itu untuk membentuk kelas jauh itu dulu, karena memang untuk menjangkau satuan pendidikan yang terdekat itu sudah kami lihat sendiri, itu sangat-sangat tidak memungkinkan bagi seorang anak-anak usia SD seperti itu. Jadi mungkin kita akan secara regulasi nanti kita akan bentuk kelas-kelas jauh untuk supaya anak-anak ini bisa tersentuh dengan yang namanya pendidikan, agar terhindar dari yang namanya buta aksara itu. Kemudian bekerja sama dengan beberapa komunitas, teman-teman adik-adik yang mahasiswa ataupun dari komunitas-komunitas lain seperti itu. Ini sudah ada beberapa tempat, di Palolo ada, di Marawola Barat ada, dan insya Allah nanti minggu depan atau mungkin Agustus kami coba lagi antar buku-buku bacaan lagi ke Ugaga. Ini dari para donatur saja, ini dari yang kami dapatkan. Nah, selain memang nanti penganggaran juga butuh yang namanya dorongan ke sana nanti. Ya, Tribuners, itulah tadi laporan reporter Tribun Palu dari Kabupaten Sigi untuk rekan. Salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan.